Perkenalkan diri dan perkenalkan saya. Perkenalkan, nama saya Amara Maulinda. Perkenalkan, nama saya Alif Irwansyah. Perkenalkan, nama saya Anggita Nurin Husnina. Apa itu biosolar? Dalam bahasa Inggris, biosolar berarti biodiesel. Pengertian biosolar adalah bahan bakar minyak alternatif yang tercipta dari tumbuhan. Para ilmuwan energi percaya bahwa biosolar merupakan energi alternatif terbaik sebagai sumber energi transportasi utama dunia di kemudian hari. Biosolar merupakan kandidat terbaik untuk menggantikan bahan bakar minyak bumi yang berasal dari fosil. Tidak seperti minyak sayur yang sama-sama berasal dari tumbuhan, biosolar melalui proses pengolahan dengan cara yang berbeda. Dari cara pengolahan dan bahan yang berbeda inilah, bahan bakar ini memiliki sifat pembakaran yang mirip dengan solar atau diesel, sehingga dapat kita yakini bahwa biosolar dapat menggantikannya dalam banyak kasus. Jenis-jenis lain biosolar B30, selain biosolar B30 yang rencananya akan segera produksi, terdapat jenis-jenis biosolar lain yang juga melalui proses pengembangan sebagai pilihan sumber energi alternatif. Antara lain, yang pertama, biosolar B20, campuran bahan nabati dengan bahan solar dengan komposisi 20% nabati, 80% solar. Yang kedua, ada biosolar B50, campuran bahan nabati dengan bahan solar dengan komposisi 50% nabati dan 50% solar. Karena biosolar dibuat, bahan-bahan pembuatan biosolar melalui proses yang berbeda untuk menghasilkan biosolar. Proses-proses tersebut yaitu, yang pertama, direct use and blending. Mesin diesel yang menggunakan minyak nabati secara langsung sangat tidak baik dan dapat menimbulkan masalah, karena hal tersebut dapat menyebabkan kegagalan bawaan. Meskipun minyak nabati memiliki sifat yang mirip dengan bahan bakar biosolar, namun masih memerlukan beberapa modifikasi secara kimiawi sebelum menggunakannya. Beberapa mesin diesel dapat menggunakan minyak nabati murni secara langsung, tetapi bagi mesin injeksi langsung turbocharged seperti truk tidak dapat menggunakannya secara langsung. Selain itu, konsumsi energi mesin yang menggunakan minyak nabati murni juga mirip dengan konsumsi energi apabila menggunakan biosolar. Yang kedua, microemulsion. Proses microemulsion memiliki definisi sebagai dispersi keseimbangan koloid dari mikrostruktur cairan isotropik optik dengan dimensi umumnya dengan rentang 1-150 nm yang terbentuk secara spontan dari cairan yang biasanya tidak dapat bercampur dan satu atau lebih ionik atau non-ionik. Komponen biodiesel yang diolah melalui proses microemulsion termasuk bahan bakar diesel, minyak nabati, alkohol, dan surfaktan, serta penambah setana dalam proporsi yang sesuai. Proses ini dapat membantu mengurangi viskositas dan di sisi lain dapat meningkatkan angka setana biodiesel. Namun, penggunaan bahan bakar diesel hasil microemulsion secara terus-menerus dapat menyebabkan masalah seperti jarum injektor yang menempel, pembentukan endapan karbon, dan pembakaran yang tidak selesai. Yang ketiga, ada thermal cracking atau pirolisis. Pirolisis didefinisikan proses yang mengkonversi satu zat menjadi bentuk lain menggunakan energi panas atau pemanasan dengan bantuan katalisator. Pirolisis melibatkan proses pemanasan dalam kondisi anaerob atau tidak ada oksigen dan pemutusan ikatan kimia untuk menghasilkan molekul yang lebih kecil. Kimia pirolitik sangat susah dilakukan untuk mengkarakterisasi karena jalur reaksi yang bervariasi dan produk reaksi yang bervariasi yang mungkin diperoleh dari reaksi yang terjadi. Bahan-bahan yang bisa dipirolisis dapat berupa minyak nabati, lemak hewani, asam lemak alami, dan asam lemak metil ester atau FAM. Dalam proses memproduksi biosolar, cara paling umum adalah transesterifikasi. Transesterifikasi mengacu pada reaksi kimiawi katalis yang melibatkan minyak nabati dan alkohol untuk menghasilkan asam lemak alkil, ester atau biodiesel, dan gliserol. Reaksi ini membutuhkan sebuah basa kuat sebagai katalis, seperti natrium dan kalium hidroksida kalium hidroksida atau natrium metilasi atau proses transesterifikasi berbasis asam sulfat. Berikutnya ada bahan pembuatan biosolar. Dari penjabaran pengertian biosolar di atas, kita dapat memahami bahwa biosolar terbuat dari tumbuhan atau bahan nabati. Lebih spesifik, bahan nabati terkait adalah berupa buah atau biji tanaman. Berikut merupakan daftar buah atau biji tanaman yang dapat diolah sebagai biosolar. Antara lain, biji kapuk atau pohon randu, kacang tanah, nyamplung, buah kemiri, dan biji jarak pagar.
Tanaman-tanaman tersebut adalah contoh dari tanaman yang dapat dengan mudah kita tanam dan tumbuh di sekitar kita. Oleh sebab itu, dengan memperhatikan kemungkinan ketersediaannya, biosolar termasuk dalam kategori sebagai energi alternatif terbarukan untuk menggantikan penggunaan solar. Selain bahan nabati atau tumbuhan yang sudah ada di atas, minyak kelapa sawit juga saat ini sedang menjadi pembicaraan hangat dalam penerapannya sebagai energi alternatif untuk bahan bakar pesawat atau aftur. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan solar dan biosolar. Penjelasan paling sederhana dalam menjelaskan perbedaan solar dan biosolar adalah dari bahan dasar pembuatnya. Solar atau yang dalam bahasa Inggris yaitu diesel terbuat dari fosil atau minyak bumi. Sedangkan biosolar terbuat dari bahan dasar yang berasal dari tumbuhan. Lebih lanjut mengenai perbedaan yang ada antara keduanya, berikut merupakan perbedaan-perbedaan lain yang perlu Anda ketahui. 1. Kandungan energi yang terbuat dengan beragam bahan yang sangat berbeda, mengakibatkan kandungan energi dari keduanya memiliki perbedaan. Karena tercipta dari tumbuhan, biosolar memiliki kandungan energi yang lebih kecil daripada solar dengan perbandingan 11%. Bisa dipastikan bahwa kandungan energi dalam solar lebih banyak. Namun, tetap saja usaha untuk menciptakan olahan biosolar terbaik masih terus dikembangkan untuk meningkatkan kandungan energinya. Kedua, kadar sulfur. Belerang atau sulfur adalah unsur non-logam berbentuk zat padat kristalium kuning yang tidak berasa. Sulfur merupakan unsur penting untuk menciptakan pembakaran. Sulfur banyak digunakan sebagai campuran dalam penggunaan bubuk mesiu dan korek api. Dalam biosolar, kandungan kadar sulfur jauh lebih rendah dari kadar sulfur pada solar. Hal ini membuktikan sekaligus menyebabkan biosolar memiliki kandungan energi eksplosif yang lebih rendah dari solar. Namun karena banyak kandungan sulfur lebih rendah, biosolar cenderung lebih ramah lingkungan karena kadar sulfur yang rendah menghasilkan sedikit karbon dioksida, berbeda dengan solar yang memiliki kadar sulfur yang tinggi. Memiliki solar menghasilkan banyak karbon dioksida. Oleh sebab itu, solar tergolong sebagai salah satu penyebab polusi udara. Ketiga, kekuatan proses oksidasi. Proses oksidasi adalah lepasnya elektron dalam sebuah molekul karena pengikatnya dengan oksigen. Dalam pengolahan bahan dasar, oksidasi berperan dalam menciptakan sumber energi untuk melakukan pembakaran. Dikarenakan biosolar memiliki kadar sulfur yang jauh lebih rendah, maka proses oksidasi dalam biosolar pun cenderung lemah. Tidak hanya itu, proses oksidasi mengakibatkan penyumbatan pada bagian-bagian mesin. Perlu diketahui bersama bahwa sebagai energi alternatif, biosolar tidak sepenuhnya sempurna sebagai bahan bakar utama. Oleh sebab itu, ia disebut cadangan atau pengganti di balik kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh biosolar. Berikut ini ada contoh gambar grafik perbandingan antara bahan non-bio dengan biosolar. Lalu di sini juga ada contoh foto peta konsep tentang biosolar. Selanjutnya adalah apakah biosolar B30 mendukung prinsip kimia hijau? Jawabannya adalah jelas. Sebagai salah satu sumber energi yang terbarukan, biosolar memiliki banyak sekali kelebihan secara makro. Secara teknis memang mungkin tenaga yang dihasilkan dan endapan yang diberikan lebih besar. Namun dari sisi emisi, biosolar memberikan emisi yang lebih rendah sehingga dampaknya lebih baik untuk lingkungan. Proses produksinya juga jauh lebih ramah lingkungan sehingga tak merusak alam secara masif dan permanen.